Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roning Kristiana dari SMP Negeri 61 Benggul Utara. Saya adalah mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 IPS Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 2020400624. Hari ini akan melakukan uji kinerja pada materi mobilitas sosial kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ibu, apa kabarnya hari ini, Nak? Sehat ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya. Dalam pagi-pagi tetap semangat ya, harus tetap semangat karena masih pagi. Semangat? Masih lemas ya? Semangat? Oke ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Mas Rasid? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lebih lancar ya. Silakan Mas Rasid dipimpin doanya. Saya berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya, yaitu Garuda Pancasila ya, Mas semua ya, hafal ya. Marilah ya berdiri aja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke ya, anak-anak semuanya, pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai materi mobilitas sosial. Ya, masih ingat materi mobilitas materi minggu lalu? Masih, Bu. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Ya, apa yang kita pelajari materi minggu lalu? Ya, mengenai interaksi negara ASEAN. Hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Siapa yang sudah dibaca bukunya di rumah mengenai mobilitas sosial? Nah, ini ada handout ya, silakan dibaca mengenai mobilitas sosial sesuai yang ada di buku ya. Siapa yang sudah tahu apa itu mobilitas sosial? Ya, silakan Mbak Siti. Mobilitas sosial adalah perbedaan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, mobilitas sosial itu adalah perpindahan. Apa yang berpindah? Yaitu posisi seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Karena dalam suatu masyarakat itu ada lapisan-lapisannya, baik itu lapisan atas, lapisan menengah maupun lapisan bawah. Nah, manusia selalu mengalami perubahan, ya, baik itu nanti perubahannya naik ke atas, naik ke bawah, atau tetap dalam satu lapisan yang sama.
Tujuan kita mempelajari mobilitas sosial yaitu melalui diskusi kelompok dengan model discovery learning. Siswa dapat menganalisis pengertian dan bentuk mobilitas sosial, menemukan faktor pendorong dan menghambat mobilitas sosial, dan mengajikan data pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya dengan benar. Tujuannya ya. Coba perhatikan video berikut ya. Silakan dilihat. Hey guys, ketemu lagi dengan peta. Jangan pernah patah anak meski dilahirkan dari keluarga terbatas yang serba kekurangan. Teruslah berjuang agar kehidupan yang menjadikan akan berubah menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan jika kita terus bangkit dan berjuang. Tidak pernah lupa meski dalam kondisi sepahit apapun. Seperti beberapa pengusaha sukses yang akan Bapak bahas pada saat ini merupakan seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang miskin. Namun meski demikian mereka tidak pernah menyerah pada suatu keadaan yang menyedihkan. Mereka terus bangkit meski dengan kondisi yang serba kekurangan. Dan pada akhirnya berkat kegiatannya mereka berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bahkan mereka termasuk pada pengusaha yang kaya raya. Dan mereka juga termasuk pada daftar orang paling kaya di Indonesia. Biar Tuhan Lopez tidak penasaran terhadap pengusaha sukses yang berlatar belakang dari keluarga miskin tersebut, berikut beberapa pengusaha sukses yang berasal dari keluarga miskin. Namun terlebih dahulu sebelum Anda mengetahui berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Sudono Salim. Pengusaha yang satu ini berasal dari Cina yang mengadu nasib ke Indonesia sejak tahun 1939. Kala itu Cina sangat miskin sehingga banyak warga yang ingin mengadu nasib ke negara lain termasuk Malaysia dan Indonesia. Mereka harus menempuh perjalanan jauh melewati lautan selama 1 bulan. Karena itu tak sedikit yang meninggal akibat diterjang badai. Sudono yang dilahirkan dari keluarga yang serba kekurangan dan orang tua yang hanya berprofesi sebagai petani pernah mengalami putus sekolah dan menjalankan diri. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut mengantarkan Sudono pergi merantau ke Indonesia mengikuti langkah sang kakak. Sudono mengawali karirnya di Indonesia dengan mencoba merintis usaha menjadi pemasok cengkeh untuk pengusaha rokok di Kudus dan Semarang. Tak disangka nasib baik berpihak padanya. Ia pun berhasil membangun bisnis grup Salim yang membawahi beberapa perusahaan termasuk Indofood. Dan dia juga masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Number 5. Dan lanjutkan. Pengusaha yang pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN era Presiden SBY ini pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit dan memprihatinkan sekali. Di mana saat itu ia hanya memiliki satu setel pakaian yaitu kaos dan celana serta satu sarung saat masih kecil. Bahkan Dahlan Iskan harus bertelanjang kaki ke sekolah yang jaraknya jauh dari rumah lantaran belum bisa membeli sepatu. Ia dilahirkan dari keluarga yang serba kekurangan dan terbatas. Sang ayah bekerja serabutan, sementara ibunya seorang perajin batik. Dengan penghasilan orang tuanya yang pas-pasan membuat Dahlan Iskan sepulang dari sekolah harus membantu orang tuanya mencari uang dengan berbagai macam cara. Mulai dari menjadi kuli di kebun tebu hingga mengembala kambing. Namun meski dengan kondisi yang demikian tak membuatnya surut sekalipun untuk menjadi orang yang sukses. Dengan kegigihannya akhirnya mengantarkan ia menjadi seorang pengusaha sukses di Indonesia lewat bisnis media, real estate, hotel dan perusahaan yang berkaitan dengan listrik. Number 4. Ika Cipta Wijaya. Sebelum menjadi seorang pengusaha yang sukses seperti sekarang, Ika Cipta pernah mengalami masa-masa sulit yang menyedihkan. Pria yang dilahirkan dari keluarga miskin ini harus menghabiskan masa kecilnya dengan berjualan barang-barang kelontong secara keliling. Dan ia juga pernah berjualan permen hingga biskuit. Dengan kegigihan dan perjuangannya yang tak pernah padam, pria yang hanya tamakan SD ini pada akhirnya berhasil membangun Sinar Mas Group. Number 3. Tony Winata.
Saya bisa tahu suatu ini adalah seorang yatim piatu yang miskin. Namun meski dengan kondisi yang demikian tak membuatnya minder dan berkecil hati untuk menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Berkat kegigihannya dan proses panjang yang dilalui oleh Tommy, pada akhirnya ia berhasil membangun bisnis di berbagai bidang seperti properti, perbankan, transportasi lewat grup harta geraha. Number 2. Ciputra. Berawal dari sang ayah yang ditangkap pasukan tak dikenal karena dituduh sebagai mata-mata penjajah, membuat kehidupan Ciputra kecil menjadi susah dan serba kesulitan. Dengan peristiwa dan kondisi yang terburuk tersebut menjadikan ia bangkit dan termotivasi dengan menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Usaha kerasnya pun tidak sia-sia karena perjuangannya telah mengantarkan ia menjadi seorang pengusaha yang sukses yang terkenal di dunia properti dan sukses membangun Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Nah itu tadi ya, kita sudah melihat videonya. Nah dari video tadi, coba ada yang bisa menceritakan kembali apa isi video tadi? Apa itu tadi? Bercerita mengenai apa video tadi ya? Mengenai mobilitas sosial, bahwa dari seseorang yang miskin bisa saja menjadi kaya ya. Jadi walaupun terlahir tidak mampu, jangan putus asa. Asalkan Anda itu punya kemauan, punya tekad, ya itu nanti akan menjadi sukses. Ya, asalkan Anda itu ulet dalam bekerja dan berusaha. Tadi ya, pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain ya. Jadi seseorang itu akan selalu mengalami perubahan, baik itu menuju ke lapisan atas atau menuju ke lapisan bawah ataupun dalam satu lapisan yang sama. Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, ya, jadi ada bentuk-bentuknya mobilitas sosial itu. Mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Nah, mobilitas sosial ke atas adalah yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Jadi orang yang dalam status sosial yang berada di bawah itu naik ke atas, ke lapisan atas. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Misalnya apa? Misalnya? Siapa? Kita? Siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak Eva. Seorang pekerja yang mempromosikan menjadi manajer atau kepala pertamina menjadi seorang pengusaha beras atau mobilitas sosial juga. Dari seorang apa tadi? Promosi menjadi manajer. Karyawan menjadi manajer. Ya, itu mobilitas karena seseorang tersebut mengalami peningkatan status ya atau lapisan dalam kehidupannya. Nah, jadi yang dari bawah menuju ke atas. Nah, ini contoh dari mobilitas sosial climbing. Ini yang misalnya seseorang yang miskin atau yang dari video tadi ya. Dari seseorang yang dari lapisan bawah. Nah, orang miskin karena usahanya yang giat maka dia menjadi kaya, menjadi pengusaha. Itu sosial climbing. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Ini hanya ilustrasi ya. Ini. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah atau social shifting. Kalau tadi mobilitas sosial ke atas, sekarang mobilitas sosial ke bawah. Dari yang semula sudah ada di lapisan atas, itu turun ke lapisan di bawahnya. Merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses ini sering menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Nah, tapi kalau mobilitas vertikal ke bawah atau social shifting ini seringkali membuat seseorang ini menjadi depresi atau stres ya, karena yang semua ini ada di atas menjadi di bawah, ini jadi stres. Nah, contohnya seperti ini ya, ini hanya ilustrasi. Misalnya anak orang kaya ya, semula dia kaya karena dia tidak mau berusaha, akhirnya hartanya lama-kelamaan menjadi habis ya, menjadi miskin. Kemudian selanjutnya mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal ini perpindahan status seseorang atau semua orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Jadi sama derajatnya.
lapisannya sama, jadi tidak naik tidak turun tapi tetap sama. Misalnya saya contohkan begini, Pak Budi adalah kepala sekolah di SMP 61 Bengkulu Utara. Nah, karena dipindah tugaskan oleh Dinas Pendidikan ke SMP 62 Bengkulu Utara, itu sebagai kepala sekolah juga, maka itu termasuk pada mobilitas sosial horizontal karena tetap menjadi kepala sekolah walaupun beda sekolahnya. Tuh. Nah, ini contoh kalau dari gambar ini seorang reporter ya, seorang reporter ini pindah ke stasiun TV yang lain, dari stasiun TV A misalnya ya, pindah ke stasiun TV B, tapi tetap menjadi seorang reporter. Nah, apa saja faktor-faktor dari pendorong mobilitas sosial? Jadi ada faktor-faktornya yang mempengaruhi. Yang pertama faktor struktural. Nah, struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan menjadi presiden. Jadi tidak ada ketidakmungkinan ya seseorang yang miskin itu bisa menjadi presiden, bisa saja ya. Karena apa? Ada faktor struktural. Ya, karena di Indonesia itu sifatnya terbuka. Mau dia anak orang miskin, mau dia anak orang kaya, mau anak pejabat, ya siapa saja boleh menjadi presiden asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, faktor individu. Nah, setiap individu memiliki perbedaan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif sama, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku dari individu tersebut. Jadi masing-masing individu ini berbeda, walaupun dia itu pendidikannya sama, ya dengan berlatar belakang sama, tetapi kalau tekad atau kemauannya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda, tergantung usahanya. Jadi maksudnya begitu. Selanjutnya faktor sosial. Nah, ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Apabila seseorang tidak puas akan kedudukan yang diwariskan orang tuanya, maka ia bisa mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Manusia kan tidak pernah merasa puas ya dengan kondisi sekarang. Kita ini menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang ya kan. Enggak ada ya seorang yang pengen mundur ke belakang, nggak ada ya, tapi pengennya lebih baik ya kan untuk kedepannya. Maka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan status yang dia inginkan. Mau jadi apa? Kalau pengen jadi dokter ya belajar yang giat ya. Mau jadi guru sama saja ya. Kemudian faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Faktor ekonomi mempengaruhi seseorang dalam melakukan mobilitas sosial. Karena kalau orang kaya itu akan mudah ya mendapatkan pekerjaan juga mudah, mendapatkan pendidikan juga mudah ya kan. Tuh. Kemudian faktor politik, kondisi negara yang aman dan damai membuat seseorang mudah melakukan mobilitas sosial karena semua rakyat sudah berperan aktif dalam pembangunan. Kalau kondisi negaranya aman, damai, sangat mudah melakukan mobilitas sosial seseorang ya. Kemudian kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan mobilitas sosial berkat ilmu yang diperolehnya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya faktor penghambat mobilitas sosial, ada kemiskinan. Bagi rakyat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit ya. Salah satu penyebabnya adalah pendidikan yang mudah. Ya, orang miskin akan sulit untuk melakukan pendidikan ya, nggak punya uang untuk sekolah ya kan. Akhirnya tidak bisa melakukan mobilitas sosial ke atas. Nah, ini ilustrasinya ya, rakyat miskin ya sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Kemudian selanjutnya diskriminasi. Diskriminasi ini adalah perbedaan perlakuan ya. Karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Adanya diskriminasi dalam bidang tertentu membuat masyarakat sulit mengalami mobilitas sosial ke atas. Ya, misalnya dulu ya pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia dalam mengenyam pendidikan itu kan di kelas-kelas ya, didiskriminasi.
Jadi ini ada untuk golongan pribumi, ada golongan untuk pengusaha, ada golongan untuk rakyat Belanda. Jadi ada penggolongan-penggolongan atau diskriminasi tersebut yang membuat rakyat Indonesia ini sulit ya untuk mengenyam pendidikan. Nah, sudah ya, itu materi kita kali ini, yaitu mobilitas sosial, pengertian, faktor bentuk-bentuk dan juga faktor pendorong dan juga penghambat. Dari penjelasan saya tadi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Pak Siti. Seorang pensiunan berkelanjutan salah satu pensiunan terlalu kecil menjadi pengusaha pensiunan. Kasus tersebut adalah itu. Kalau misalnya ada pegawai rendahan, terus Lalu menjadi pengusaha yang sukses. Kasus capital. kalau dia pegawai rendahan karena dia giat dalam bekerja, maka dia membuka usaha dan menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Apakah itu termasuk vertikal apa gitu ya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Dari yang pegawai rendahan karena bekerja dengan giat, akhirnya bisa menjadi pengusaha yang sukses. Siapa yang bisa menjawab? Itu termasuk pada mobilitas vertikal apa atau horizontal? Silakan yang lain ditanggapi. Ya, Pak Aruni. Vertikal ke atas atau social change. Ya, vertikal ke atas ya, karena lapisannya naik ya. Dari yang semula ini hanya pegawai rendahan, maka sudah menjadi orang kaya itu naik lapisannya menjadi lapisan ke atas ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibentuk kelompoknya. Kita mengerjakan soal diskusi ya. Silakan dibentuk kelompoknya. 4 orang, ada yang 5 ya. Ya, silakan berdiskusi ya dalam kelompoknya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja ya dari soal itu. Ya, langsung saja di sini ya. Jelas ya itu soal dalam LKPD-nya ya. Itu ada gambar, nah itu ada perhatikan dulu gambarnya. Nah, kan ada gambarnya tuh. Ada tadi ya, dari petani menjadi pengusaha ya, dari orang kaya menjadi miskin ya, kemudian pindah pekerjaan. Tulis namanya di situ ya, namanya siapa saja. Kemudian dijawab soalnya pada lembaga yang disediakan ya. Silakan. Sudah? Sudah? Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan. Mau ke sini? Apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah keinginan dari seseorang atau kelompok mobilitas sosial untuk melakukan yang lain. Kemudian sebutkan contoh kasus mobilitas sosial di lingkungan sekitarmu. Kasus 1. Yaitu seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen teknik kerja menjadi pengusaha dan berhasil. Kasus
izin ke sekolah lain tetap menjabat sebagai guru IPA. Kasus tersebut adalah kasus horizontal. Yang ketiga, tuliskan faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemungkinan dalam akses pendidikan. Yang D, tuliskan perbedaan sosial vertikal naik dan vertikal turun. Mobilitas sosial naik atau sosial pelindung adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang di status sosial rendah serta sosial lebih tinggi. Mobilitas sosial vertikal ke bawah atau sosial shifting adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Dan makasih. Sudah ya. Nah, silakan yang mau ditanyakan dari kelompoknya Mbak Siti. Silakan ditanyakan dari presentasinya kelompoknya Siti. Ini dari kelompoknya apa? Ditanyakan ya, ditanyakan dari kelompoknya Siti apa yang ditanyakan, atau kelompoknya Rasid, silakan ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan, kalau tidak ada, mungkin kelompok selanjutnya apa? Kelompoknya Nur atau kelompoknya Aruni, silakan. Aruni dulu ya, silakan Aruni. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. 2. Sebutkan beberapa kasus mobilitas sosial di lingkungan sekitarmu. Kasus 1. Pak Arman, seorang pedagang sayur keliling, ia selalu tekun dan ikhlas menjalani kehidupannya. Dengan kerja keras dan usaha serta ketekunan yang ia lakukan, ia dapat membuka toko sayur dan buah. Dan kini ia telah memiliki cabang 3 di 3 daerah lainnya sehingga ia menjadi saudagar kaya. Nomor 3. Tuliskan faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor individu. Sedangkan yang nomor 4, tuliskan perbedaan mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal turun atau ke bawah social sinking adalah proses penurunannya status atau kelompok atau kedudukan seseorang. Ya, sudah. Ada yang ditanyakan, silakan dari kelompoknya Aruni. Ada? Ya, silakan Mbak Siti. Seorang digunakan bantuan pindah ke gerbang yang lain adalah contoh jenis mobilitas sosial. Kalau misalnya ada seseorang ya dari perusahaan satu tidak ke kantor perusahaan yang lain, termasuk apa? Termasuk mobilitas sosial horizontal. Jika dia tidak berpindah posisi ataupun jabatan. Ya, ya, karena itu masih pada lapisan yang sama, maka dikatakan sebagai mobilitas ya horizontal saja ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, silakan kelompok yang terakhir di presentasinya. Apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Sebutkan beberapa kasus mobilitas sosial di lingkungan sekitarmu. Kasus 1. Bulgaris Mandila adalah seorang guru di salah satu sekolah di provinsi Papua. Sebagai guru yang Dramaris Mandila menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja. Dramaris Mandila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik karena berbagai prestasinya.
yang terjal. D. Tuliskan perbedaan mobilitas vertikal naik dan vertikal turun. Mobilitas vertikal ke atas merujuk pada peningkatan status dan kedudukan menjadi lebih baik. Mobilitas vertikal ke bawah adalah penurunan status dan kedudukan yang menjadi lebih rendah. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan untuk kelompoknya tuh? Silakan dulu. Ya, Mbak Rona silakan. Apa saja penghambat mobilitas sosial? Apa saja? Mobilitas sosial. Ya, tadi disebutkan ada beberapa kasus ya. Kira-kira yang menghambat mobilitas sosial itu faktor apa saja? Silakan ditanggapi untuk kelompoknya. Ya, Faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi ya, karena dengan kemiskinan seseorang itu akan sulit mengalami mobilitas sosial ya, nggak punya uang, akan sulit untuk berkembang ya, untuk maju. Kemudian diskriminasi atau perbedaan tadi ya, nah, perbedaan bisa juga menghambat dari mobilitas sosial. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah dari kelompoknya Ardi ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Nah, kalau cukup, nah coba ibu lihat hasil yang sudah dibacakan ya. Ibu lihat hasilnya ya. Ya bagus ya, ini kelompoknya Siti, Rona, Nurhayati, Hendra ya. Kasusnya sudah bagus ya. Kemudian faktor yang menghambat, kemudian apa perbedaannya ini sudah bagus semua ya. Oke. Bu kasih 95 ya untuk kelompoknya Siti. Tepuk tangan untuk kelompoknya Siti. Karena kelompoknya ini, Bu lihat hasil kerjanya. Ya bagus ya. Kasusnya juga bagus ya. Kemudian pengertian faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Ya. Ini juga edukasi 95. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Satu lagi untuk kelompoknya Rasid ya. Ada 5 orang ini ya, harusnya lebih baik ya karena anggotanya lebih banyak ini. Ada Anas, Rasid, ya Nasril, Hidayana, Bunga ya. Bagus ya, jawabannya bagus ya, jawabannya sudah lengkap ya. Sama ya, edukasi juga 95 ya. Oke, presentasinya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini ya, siapa yang bisa merefleksikan apa materi kita hari ini? Ya, tepuk tangan ya. Anas. Silakan Ardi. Dari materi hari ini yang kita pelajari, saya tahu bahwa dalam kehidupan manusia mengalami perubahan dalam kehidupan. Ada yang mengalami mobilitas ke atas, mobilitas vertikal ke bawah, ataupun mobilitas horizontal yang tetap sama. Ya. Kemudian kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini apa kesimpulannya? Iya, Mbak Siti silakan. Kesimpulannya adalah mobilitas sosial adalah perbedaan dari seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, dan faktor pembentuk bentuk sosial dalam mobilitas vertikal turun, mobilitas vertikal ke atas, dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal horizontal dan faktor-faktor pendorong untuk mengatur mobilitas sosial seperti pendorongnya adalah struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan, dan faktor penghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan dan diskriminasi. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya ya. Jadi, kesimpulan kita kali ini yaitu mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Nah, tentu dari mobilitas sosial ini ada 3 ya. Ada mobilitas sosial ke atas atau naik, sosial climbing. Ada mobilitas sosial turun atau sosial sinking. Ada mobilitas sosial horizontal atau mendatar ya. Kemudian ada faktor yang menghambat dan juga mendorongnya. Kalau faktor mendorongnya meliputi faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, politik, kemudian
kemudian dalam akses pendidikan. Kalau faktor pengaturnya ada kemiskinan dan juga diskriminasi ya. Jadi cukup jelas ya materi kali ini? Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Kalau sudah cukup jelas, untuk PR di rumah, ya PR di rumah kerjakan evaluasi ya, soal evaluasi yang sudah dibuat mengenai mobilitas sosial dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Itu PR-nya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran-saluran dari mobilitas sosial serta dampak dari mobilitas sosial ya. Sebelum kita tutup ada yang ditanyakan mengenai PR-nya mungkin? Tidak ada ya? Kalau tidak ada boleh ditutup bukunya. Nah sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan langsung diikuti doanya. Ada berat. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.